Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني إلى آخره. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari ini guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni Abi Halim berhalangan karena beliau sedang perjalanan setelah melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiat dan ilmunya manfaat barokah untuk kita dunia dan akhirat. Maka untuk halaqah subuh pada pagi hari ini kita akan bermuzakarah tentang hal mungkin yang sudah ingat atau sudah pernah belajar agak lebih diingatkan kembali, ataupun yang belum tahu menjadi satu tambahan wawasan ilmu untuk kita, yaitu tentang nawaqidul wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan atau memutus daripada berwudu. Karena mungkin ini masih banyak ya simpang siur ketika tidak kita yakinkan perkara-perkara apa saja yang membatalkan daripada wudu tersebut. Ya, kadang udah usia tua masih berpendapat misalnya bahwa makan itu batal wudu ataupun yang lainnya, maka diyakinkan lagi ya, kita ulang kembali daripada hal-hal yang membatalkan wudu itu. Pada prinsipnya dalam kitab Safinah ya dengan syarahnya Kasyifatus saja itu hanya ada 4 perkara saja. Jadi hal yang membatalkan wudu hanya ada 4. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar, sesuatunya di sini ma'rifat, menunjukkan akan bentuk yang spesifik, tidak nakirah, tidak dalam bentuk yang masih umum. Sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan, min kubulin au duburin, dari kubul kemaluan depan, au dubur atau kemaluan belakang. Jadi bahasa yang sangat halus dalam fikih, kubul itu artinya berhadapan, artinya yang ada di depan, maksudnya adalah kemaluan depan. Dubur artinya membelakangi, adbar ya, maksudnya adalah kemaluan belakang. Rihun au ghairuhu, angin atau yang lainnya. Di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan, hadza bayanun lis-sabilaini ay au min ayyi saqbin kana. Ini adalah penjelasan daripada dua jalan, maksud daripada kubul atau dubur dari lubang yang mana saja. Akan tetapi hanya terfokus kepada yang bersandar sesuatu yang keluar kepada yang keluar dari kubul dan dubur. Adapun selain lubang, karena di dalam anggota tubuh kita lubang banyak. Hidung berlubang enggak? Ya, berlubang. Mulut, kuping, keluar sesuatu batal atau tidak wudunya? Tidak. Ya, sesuatu yang keluar selain daripada dua lubang, maksudnya kubul dan dubur di sini, dua sakbah,
itu tidak membatalkan wudu. Berbeda halnya kalau kemasukan sesuatu bagi orang yang berpuasa dari manfatih, ya, dari jalan-jalan yang terbuka. Nah itu baru batal. Kemasukan air ke hidung, masukkan air kuping misalnya sampai ke dalam, itu kalau lagi puasa batal. Ketika wudu tidak, ya, fala naqdo, ya. Wa amma idza kana in kana ahaduhuma munsadan insidadan aridan fala budda an takuna thaqba qaribah minal ma'dah. Fa in kana fi rijlihi, seandainya keluar sesuatu misalnya dari kakinya, mungkin darah atau nanah, jelas itu tidak membatalkan daripada wudu. Jadi penjelasan yang pertama, al-kharij, ke sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari kubul atau dubur. Rihun, berupa angin. Ini juga dibikin bahasa yang sangat halus, ya, rihun, angin. Maksudnya bukan angin sembarangan ini, ya, maksudnya adalah kentut, ya. Badalun min qaulihi al-khariju, sebagai badal daripada kalimat al-kharij, sawaun kharaja zalika rih minal kubul awid dubur, baik itu angin keluar dari kubul atau dubur. Ada nggak kira-kira Pak angin yang keluar dari kubul, dari jalan depan? Ada, tapi ini kadang berlakunya hanya untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak ada. Ya tanya dah perempuan, kadang ada angin keluar dari depan itu. Nggak selamanya angin itu keluar dari belakang. Ya, tapi buat perempuan. Wasuila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah ditanya Sayyidina Abu Hurairah anil hadas, tentang perkara hadas. Faqala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, fusaun au duratun. Yang disebut dengan hadas, berarti hadas ini kan terjadi, terputus yang tadinya dia punya wudu, ya menjadi hadas. Orang kalau nggak punya wudu berarti muhdis, dia orang yang berhadas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, fusaun au duratun rawahul Bukhari. Hadas itu adalah fusa dan durat. Apa makna fusa dan durat? Di dalam kamus Al-Misbah, nah ini keunggulan daripada kitab Kasyifatus saja, Syekh Nawawi mensyarahkan Safinah ini kadang menyertai ta'rif-ta'rif, ya, definisi-definisi yang mungkin kadang sulit dibuat mudah oleh beliau, dan kadang juga beliau meneliti kata per kata. Ya, rasanya beliau ini min ahli nuhat, ya, termasuk orang yang ahli tata bahasa lah, ya, ahli nahu. Fusa itu adalah rihun yakhruju bi ghairi sautin yasma'u, angin yang keluar tanpa ada suara yang dia dengar. Bahasa kita mah kentut ngelepes, nah itu namanya fusa, ya, angin yang keluar tanpa ada suara yang dia dengar, itu namanya fusa. Fa in kana rihul kharij minad dubur bila sautin syadidin summiya fuswa. Dalam pendapat Imam Shawi mengatakan, kalau angin yang keluar dari dubur saja tanpa ada suara yang kencang, itu disebut dengan faswah atau fiswatun. Wa in kana khafifan, kalau suaranya itu khafif, ringan, maka itu dengan disebut sumia fasiyatun bitasgir, dengan isim tasgir. Jadi sampai kentut aja ada nama-namanya berarti. Ya, ini lagi cuman bicarain kentut doang. Angin yang bunyi sama yang kagak bunyi, ya. Wa in kana bisautin, kalau angin itu bersuara, kentutnya kencang, sumia duraton, maka itu disebut dengan durat, ya, pakai to. Nah ini perbedaan makna daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditanya tentang hadas adalah fusa dan durat. Setan kentut nggak setan? Setan kentut. Nah, ada hadisnya mungkin sering dengar, ketika dilantunkan atau dikumandangkan daripada azan, maka setan itu adbar, dia akan lari membelakangi. Jadi bukan lari biasa aja, lari membelakangi kencang, walahu duratun, sampai dia terkentut-kentut. Masya Allah, ya, kentut manusia aja udah bau banget, gimana kentut setan ini, ya. Ya, setan itu kan kentut. Jadi kata Quraisy Shihab dalam bukunya, atau menukil dari pendapat ulama,
sirkulasi kehidupan jin ataupun syaitan juga sama dengan manusia. Dia ada makan, dia ada minum, dia ada kencing, dia ada kentut juga. Itu setan itu. Ya, kalau makannya kapan setan? Ya jelas, ketika manusia makan tanpa menyertakan nama Allah, dia ikut makan. Minum pun juga sama. Kentutnya kapan? Kalau dengar azan. Ya, kalau dengar azan. Kencingnya setan kapan? Ketika mentidurkan manusia di waktu-waktu sholat. Nah, kalau kita ngerasa tadinya seger, enak, pas begitu azan kok mata ngantuk, nah itu bala syaitanu fi uzuni, berarti setan lagi kencing di telinganya. Itu dalam hadis. Jadi bukan hanya sekedar perkataan orang tua dulu yang dibilang kalau udah waktunya azan malah tidur berarti matanya dikencingin setan, tapi memang itu ada di dalam hadis. Ini menunjukkan bahwa sirkulasi kehidupan setan itu sama seperti manusia juga. Dia ada makan, dia ada minum, dia ada buang air, dia juga ada kentut tadi. Ada tidurnya nggak setan? Ya, ada. Ketika manusia tidur tidak menyertakan nama Allah. Ya, nggak baca doa wala minimal bismika Allahumma ahya wa amut atau dengan zikir yang lainnya, udah dia tidur deh. Ya, berarti tidur bersama syaitan. Kembali lagi. Jadi ini disebut dengan duraton apabila in kana bisautin, kalau dengan suara. Jadi keluar sesuatu berupa angin, ya, dari dua jalan, au ghairuhu atau yang lainnya. Yang lainnya ini banyak. Baik itu keluarnya sawaun kana al-khariju ainan, berbentuk ain, ada bentuknya, ada rasanya, ada warnanya, ada baunya. Aurihan atau angin yang tadi dijelaskan. Tahiran, suci misalnya. Ketika lagi ngeden di kamar mandi, ternyata nggak keluar kotoran, keluarnya apa? Koin emas. Atau keluarnya mutiara misalnya, wah hebat banget ya, buang air besar keluarnya mutiara misalnya, batal gak wudunya? Batal. Ya, najisan, ya, baik bentuk najis, tohiron au najisan, tohir suci atau najis, jafan au rotban, ya, kering ataupun basah. Seandainya keluarnya kering misalnya, ya, tapi gimana cara kering itu keluar? Waliyadzubillah, ya, tetap dianggap batal. Kabaulin, ya, seperti buang air kecil, au nadiran, atau sesuatu yang aneh, yang asing, kadamin infasala, seperti apa? Darah yang terputus. Mungkin apa, orang yang punya penyakit apa? Wasir, ya, atau ambeien, tetap batal dia. Ya, walaupun keluarnya hanya darah, walaupun hanya setetes misalnya dari dubur keluar darah, batal. Au kadudatin, atau seperti ulat akhrajat ra'saha atau akhrajat ra'saha, yang keluar daripada kepalanya saja. Ada ulat keluar dari dubur misalnya, bukan ulat sih, kebanyakannya apa? Cacing, kremi, gadoin kelapa mulu soalnya. Kalau orang dulu gadoin kelapa, ya, dia bakalan cacingan, ya, keluar tuh ulatnya, palanya doang, masuk lagi. Ngeledek nih ulet nih, dari mana dia tahu keluar dulu gitu? Ya mungkin ada berasa nih kayak ada yang keluar nih, kayak ada yang keluar begitu. Ya, itu batal. Ya, wa in rajaat, walaupun kembali lagi kan. Ya. Terus kata Syekh Nawawi, wa idza alqatil mar'atu juz'u waladin fa innahu yantaqidul wudu. Kalau perempuan, ibu-ibu melahirkan hanya juz'u waladin, hanya setengah saja daripada anaknya keluar, itu juga batal wudu. Maksudnya gimana? Dia pas mau lahiran, lagi lahiran nih ngeden, ya, palanya nongol, palanya nongol, masuk lagi palanya, ngeledek nih anak. Batal gak? Batal wudunya. Setengah, ya, setengah doang keluarnya, juz'un. Amma law alqat waladan taman bila balalin fala yantaqidul wudu wa in wajabal ghuslu. Nah, ini lagi aneh, ya, namanya fikih. Kalau ibu itu melahirkan, perempuan itu melahirkan sempurna, brojol keluar, ya, dari depan, ya nggak ada yang dari belakang, waliyazubillah, nggak ada orang lahiran dari belakang, dari dubur, dari kubul ya keluar, tapi tanpa ada basah, maka tidak batal wudunya, walaupun dia wajib untuk mandi. Cuman kayak gimana lahiran tanpa basah? Maksudnya nggak ada air ketuban,
Sedangkan air ketuban itu adalah membantu prosesnya daripada keluarnya bayi. Ya, seandainya ya keluar kering tanpa ada ketuban misalnya, ya itulah yang takidul wudu, maka tidak membatalkan wudu. Luar biasa. Ya, pokoknya yang pertama ini adalah keluar sesuatu dari salah satu dari dua jalan, kubul atau dubur, angin atau yang lainnya tadi banyak, illal mani, kecuali daripada mani. Kenapa mani itu tidak membatalkan wudu? Karena mani mewajibkan sesuatu yang lebih besar dari wudu, yaitu mandi. Ya, karena alasannya kata ulama, mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar dari wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, asani zawalul aqli binaumin, hilangnya akal karena tidur. Bi-nya sababiyah di sini, karena sebab tidur. Dan ini fi ghairil anbiya, selain tidurnya para nabi. Perlu dicatat, para nabi dan rasul ketika mereka tidur tidak membatalkan wudu. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka tidur hanya sebatas matanya saja, tidak tidur hatinya. Tidak tidur hatinya. Kalau orang kayak kita jangan coba-coba ngomong kayak begitu. Ini mah cuma mata doang ini yang tidur. Ya gaya-gayaan. Ya mata tidur, hati ngorok udah. Ya lebih pules lagi dari mata malah. Ya. Jadi fi ghairil anbiya alaihimussalam. Apa sih tidur itu? Adalah rihun latifah, satu angin yang lembut, ta'ti, yang mendatangi min kibalid dimag, dari sisi otak, fatughattiyal ain, maka dia menutupi mata, watasilu ilal qalbi, dan sampai kepada hati. Jadi berawalnya itu dari dari min kibalid dimag, kemudian turun ke bawah, dari pikiran sini turun ke mata, ya dari mata sampai turun ke hati. Ya, bukannya cinta dari mata turun ke hati, ini ngantuk ini. Ya dari otak ke mata terus ke hati, lalu tertutup hatinya. Ya kalau udah sampai ke hati, makanya orang kalau udah tidur itu hati udah nggak berfungsi, dia udah nggak akan punya rasa. Coba orang udah tidur Pak, kata-katain aja nggak bakal marah. Ente bahlul banget, dasar orang miskin. Tidur aja deh, tidur senyum lagi, karena hatinya udah ketutup, udah nggak ada lagi. Kalau dia masih marah, berarti hatinya belum tidur itu. Nah di sini dikatakan wa fa in lam tasilu ilaihi ay ilal qalbi, kalau rihun latifah tadi tidak sampai ke hati, kana nu'asan, maka itu disebut dengan ngantuk. Disebut dengan ngantuk. Beda antara tidur dengan ngantuk. Tidur itu membatalkan wudu, ngantuk tidak membatalkan wudu. Tinggal jujur-jujuran aja. Ya, ketika lagi khutbah Jumat kebanyakannya itu tidur apa ngantuk kira-kira? Ya, lagi khutbah Jumat sama kayak lagi taklim nih sekarang nih. Ini banyak nih antara naum dengan nuas, antara ada yang tidur, ada yang ngantuk. Tandanya adalah kalau hatinya udah nggak berasa, maka itu udah tidur. Tapi kalau dia masih sima'u kalamil hadirin illam yufham, dia masih ngedenger ada omongan di sekeliling dia hadirin, walaupun nggak paham, maka itu namanya ngantuk. Ya, nu'asan. Ya kayak sekarang begini deh jamaah nih, rata-rata pada ngantuk. Dengerin suara saya kedengeran, walaupun kagak jelas begini. Tahu ngomong apa nih Ustadz katanya, udah gitu aja udah. Ya itu namanya nu'as. Itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau kita lagi baca Quran, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Nah, gitu. Masih kedengeran ada suara anak-anak, ada suara ayam, itu namanya ngantuk. Ngantuk tidak membatalkan wudu. Tapi kalau udah tidur, hati-hati, membatalkan wudu, kecuali nanti ada pengecualian, ya. Ya, pengecualian tidur yang tidak membatalkan wudu, atau ada syarat tidur yang tidak membatalkan wudu. Nah ini enak nih, ada 4 dia syarat tidur yang tidak membatalkan wudu, harus terpenuhi 4-4-nya, bukan hanya salah satu saja. Pertama, masuk dalam kategori dalam safinah ini, ayyakuna maq'adatuhu mumakkinan minal ardi,
tempat duduknya itu memakin tegak, ya, minal ardi, dari bumi, jadi duduknya itu tegak, yang memang tidak sama sekali ada kemungkinan angin itu keluar dari bawah. Karena batalnya wudhu di saat orang tidur itu kemungkinannya hanya rih saja, hanya angin kentut maksudnya. Ya, itu yang pertama. Kayak kita lagi duduk di motor, Pak, pasti pernah ngalamin. Bapak-bapak yang pernah naik motor, terus lagi naik motor pengen kentut, bisa nggak dikentutin lagi tegak begitu? Bisa nggak kira-kira? Nggak bakal bisa, pasti geser dikit begini kan. Nah, itu kalau orang lagi naik motor agak begini, curigain tuh, itu biasanya kentut dia begitu. Ya iya, ngaku aja udah, semanusiawi. Coba lagi, apalagi udah nempel sama jok begini aja, pengen kentut, nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Mau nggak mau pasti geser dikit gitu. Nah, itu baru keluar tuh di situ tuh. Nah, itu yang pertama. Kalau kita bisa tidur tenang, tegak dari bumi, oke. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna mu'tadilal hilqah, orang yang normal secara khilqahnya, secara penciptaannya, tidak terlalu mufrid fil badanah, orang yang terlalu besar, obesitas, bukan juga orang yang nahil atau orang yang kurus, itu tidak berlaku. Insya Allah kita semua mu'tadil lah, normal saja. Itu yang kedua, oke, lulus saja yang kedua syaratnya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, syarat tidur yang tidak membatalkan wudu adalah ayyastayqidha 'alal halati allati nama 'alaiha. Dia bangun dalam posisi yang sama ketika dia tidur. Jadi enggak berubah posisinya. Sebelum tidur dia posisinya mumakkinan, maq'adahu minal ard, tegak. Ketika bangun masih tegak juga. Jangan pas awal tidur tegak, bangun-bangun itu udah senderan, udah begini nih. Nah, itu udah batal berarti dia seperti itu. Apalagi awalnya tegak, bangun-bangun udah rebahan, udah tengkurap, nah itu udah lebih pasti ya, udah batal. Atau juga posisinya udah bungkuk atau udah begini, ditopang tangannya begini. Kalau santri enak banget tuh dia tidurnya tuh, dia sampai begini aja udah gitu ya. Ya Masya Allah, dulu kita punya kawan baca kitab malam, awalnya bagus begini-gini, agak kaget dikit masih gini, lama-lama ngejengkang ke belakang gitu. Sampai kitabnya itu ke muka udah, Masya Allah, kenangan banget ya, nikmat ala kulli hal ya. Itu syarat yang ketiga, dia bangun dalam posisi yang masih sama ketika dia tidur. Yang keempat, syarat tidur yang tidak membatalkan wudu adalah alla yukhbirahu ma'sumun, dia tidak diberitahu oleh orang yang maksum atau orang yang adil, cukup ya menurut Imam Romli. Artinya ketika dia tidur, ada kawannya yang sebelahnya itu menegur atau memberitahu dia, Pak tadi bapak kentut, kedengeran suaranya. Nah berarti kalau gitu batal dia. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya aman ya. Jangan merasa kekeh juga, sok tahu saya nggak berasa, ya orang tidur dari mana berasa ya, berarti kan dia lagi tidur mungkin begini, tut aja rada begitu dah tuh. Nah, kita juga boleh ngasih tahu kayak gitu, jangan nggak dikasih tahu, kasihan nanti dia merasa percaya diri aja lagi ya. Udah selesai lagi tidur begini, awalnya tegak, tut aja, udah gitu komat, bangun langsung sholat, wah udah jelas itu mah ya, wajib itu wa tawassaw bil haqq di situ tuh ya, selamatin ibadah daripada sahabat kita. Nah, kembali lagi, jadi hilangnya akal karena tidur. Dalil batalnya wudu dengan tidur itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada dalam Bulughul Maram. Rasulullah bukan dokter ya, tapi Rasulullah lebih dari dokter, sudah tahu dalam proses-prosesnya itu, dalam kinerja dalam tubuh kita. Kata Rasulullah apa? Al-ainani wika'us sahih, kedua mata itu adalah tali pengikat dubur. Tuh, ada hubungannya mata sama dubur. Mata itu yang kedua, dua mata kita ini adalah pengikat daripada tali dubur. Fa idza namatil ainan, kalau mata kita ini tidur, istatlaqal wika'u, maka akan terlepaslah ikatan tersebut. Jadi apa? Jadi mata ini pengikat daripada tali dubur. Kenapa? Karena mata ini bisa mengontrol
Karena mata ini sadar, dan kita juga akan malu ya ketika dalam keadaan terjaga terus kita kentut misalnya. Malu nggak? Ya malu pasti. Tapi kalau udah mata ini tidur, udah terlepas ikatan itu, mau kentut kayak gimana nggak bakal malu. Ya orang tidur, ada orang tidur sambil kentut-kentut kan, brot aja, brot aja begini. Udah terlepas tali pengikatnya antara mata dengan dubur. Itu kata Nabi, masya Allah. Terus Nabi katakan, faman nama falyatawaddo. Siapa yang tidur maka berwudulah. Siapa yang tidur maka berwudulah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya, wa Ibnu Majah. Jadi kata Nabi, mata itu adalah pengikat daripada tali dubur. Ya kalau kita tambahin juga, termasuk mata ini adalah penopang kepala. Ya, penopang kepala. Yang membuat kepala kita tegak seperti ini bukan leher, tapi mata. Ya, sekuat apapun leher kita, kalau mata udah merem, jatuh pak, pala pak. Nih kayak Mike Tyson itu kan julukannya apa sih? Leher beton ya. Keren, lehernya keker dia. Suruh ikut sholat Jumat, ikut taklim subuh, halakoh subuh, jatuh kepalanya dia, nggak perlu ditonjok-tonjokin. Ya, pala dia jatuh. Kenapa? Matanya soalnya begini. Tiangnya mata itu, tiangnya kepala itu adalah mata. Nah ini kembali lagi dengan tidur. Ya, unik-unik lah yang namanya tidur itu. Au ghairuhu, hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Ya, makna daripada yang lainnya ini banyak. Di sini makna daripada yang lainnya seperti kajununin, orang yang gila. Wa huwa zawalul idrak minal qalbi, hilangnya semua rasa panca indera dari hati, ma'a baqail quwwah, bersama dengan kekalnya kuat atau kekuatan yang masih ada, wal harakah, gerakan fil a'dha, di dalam anggota tubuh. Orangnya sehat, orangnya kuat, masih bisa gerak, tapi ya zawalul idrak minal qalbi, hilang semua memori-memori atau ingatan apa yang ada di otak, di hati, hilang semua, akhirnya jadi junun. Nah itu disebut dengan orang gila, nggak tahu siapa dirinya, siapa keluarganya, siapa namanya. Nah itu definisinya begitu. Itu membatalkan. Atau bisa diartikan juga orang yang apa, amnesia ya, langsung lupa ingatan. Lagi punya wudu, tiba-tiba lari, kepentok palanya, blekir ya, puyang langsung, bingung udah langsung. Siapa saya, di mana saya, udah lupa udah dirinya. Itu batal wudu dia, udah zawalul akli, hilang daripada akal. Atau sor'un, ya sor'un ini artinya orang yang ayan, epilepsi. Wa huwa daun, yaitu penyakit yushbihul junun, yang hampir serupa seperti orang gila. Wa sahibuhu ghaliban, dan orang yang punya penyakit tersebut mayoritasnya secara umumnya yasihu ala wajhihi fil ard, dia suka menjatuhkan mukanya ke bumi, ya ke tanah, ya namanya udah nggak terkontrol, ya itu namanya sur'un, seperti orang epilepsi. Yasihu ala wajhi fil ard au khabal wa huwa zihabul aqli wa fasaduhu minal junun, dan itu ada hilangnya akal dan rusaknya, ya minal junun, ya termasuk bagian dari gila. Itu juga membatalkan wudu. Au sukrun, ya sakrun, mabok. Ya, mabuk ini definisinya kata Syekh Nawawi, fasadun fil akli, rusaknya di dalam akal dia, ma'a ittirabi waqtilati nutkin au maradin, ya, dan bercampur omongan yang tidak jelas, ikhtilatu nutuk, ngomongnya udah nggak jelas. Orang mabuk, ya, orang mabuk batal daripada wudunya. Ya, apalagi orang mabuk suruh baca al-kafirun, nggak bakal kelar-kelar itu. Wala antum wala ana, wala antum wala ana, nggak kelar-kelar. Makanya dulu kan sebelum turun secara qat'inya haram, ya khomer, ya ayat yang keduanya la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk, nggak bakal beres. Yang ada habis ruku langsung sujud, kagak pakai i'tidal. Loh, orang mabuk sholat bagaimana cerita? Ya makanya udah jelas sudah, ya nggak bakal bisa logik, batal daripada wudunya orang yang mabuk. Atau yang keempat, ya gila, epilepsi, kemudian mabuk, au igma, pingsan,
zawalul idrak, hilangnya daripada panca indera tadi, minal qalbi, dari hati, ma'in qita'il quwwa wal harakah, tapi dia udah nggak ada kekuatan dan gerakan, lemas ya, fil a'dha. Wakila dikatakan ibtila ubutunid dimag min balgham, wakila huwa sahwun yulhikul insan ma'a futuril a'dha li'illatin. Lupanya yang yalhaqul insan, yang berlaku kepada manusia dengan lemasnya anggota tubuh, dan itu adalah termasuk illah karena satu penyakit. Ada orang yang gampang pingsan misalnya, nggak mesti karena capek dan keletihan, tiba-tiba ujuk-ujuk, kata orang Betawi mah ujuk-ujuk det aja, pingsan aja. Nah itu udah batal daripada wudunya. Dan pingsan ini jaizun alal anbiya, dia itu tetap sifat yang jaiz berlaku kepada para nabi. Jadi para nabi itu ada nggak yang pingsan? Fasarra Musa sa'iqah. Berarti Nabi Musa itu tersungkur pingsan, di antara nabi yang pingsan, karena bagian daripada sifat jaiz alal anbiya. Wala naqdu bi igma'ihim, tapi ingat tidak batal dengan pingsannya para nabi. Ya, Nabi Musa misalnya ketika ingin berdialog dengan Allah di Bukit Tursina, wa kallamallahu Musa taklima, terus pingsan, ketika bangun lagi ya tetap dalam keadaan punya wudu, artinya tidak batal. Pingsannya para nabi, tidurnya para nabi itu tidak membatalkan wudu, karena hanya sebatas apa yang ada di luar saja, tapi masih terkontrol di dalam hatinya. Qalbuhu ma'allah, hati mereka masih tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama warada fil hadis, sebagaimana makanya dikatakan hafizat qulubuhum minan naum, dijaga hati mereka dari tidur. Hati mereka dijaga dalam tidur itu. Sebagaimana dalam hadis dikatakan tanamu ayunana wala tanamu qulubuna. Maka yang tidur itu adalah hanya mata kami dan tidak tidur daripada hati kami. Hatinya tetap terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kecuali tidurnya orang yang duduk, memakin mak'adahu minal ard. Kalau ada orang yang tidurnya dalam keadaan berdiri, berarti udah batal udah. Ini hanya pengecualian tadi ya, yang hilangnya akal dengan sebab tidur, kecuali tidurnya orang yang tegak dari bumi. Kemudian batal wudu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit, ya, dua kulit, laki-laki dan perempuan kabiraini yang sudah besar, ajnabiyaini yang bukan mahramnya, ajnabi orang asing, min ghairi hailin, tanpa penghalang, tanpa penghalang. Wa yantaqidu wudu'u kulli minhuma, dan yang membatalkan adalah wudu dari kedua-duanya. Jadi bukan hanya yang menyentuhnya saja. Ketika seorang laki-laki yang sudah besar bukan mahram bersentuhan kulitnya, maka dua-duanya yang batal kalau dua-duanya punya wudu. Ya, jadi bukan yang disentuh atau yang menyentuhnya saja, dua-duanya batal. Anak ini akan membedakan dengan penyentuh daripada kemaluan. Nanti yang keempat itu ada tuh, ya. Jadi ini batal dua-duanya, ya. Pengertian daripada iltiqa'u basyaratai, ya, basyarah maknanya adalah bertemunya dua kulit, terlepas yang bukan kulit, ya, dalam anggota tubuh kita, yaitu kuku, rambut dan gigi, itu bukan kulit. Maka ketika menyentuh gigi yang bukan mahram misalnya, ya, neng minjem giginya, pegang-pegang giginya misalnya, nggak batal. Ya, tidak batal, paling ditabok doang. Gigi orang dipegang-pegang, ya, atau megang rambut misalnya, ya, megang kuku, itu tidak batal. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari kulit, ya, bukan bagian dari kulit. Makna rojulin wa mra'atin, yaitu laki-laki dan perempuan, maka tidak batal antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan secara asalnya, kodratnya. Kalau mau bencong gimana Ustaz? Batal nggak mau bencong? Nah, bencong gimana? Bencong ya laki juga, kita kagak bakal batal sama dia, ya, tidak akan batal. Itu kan dianya aja yang gayanya seperti perempuan, ya, mutasyabbihat, ya, mutasyabbihin wal mutasyabbihat,
haram hukumnya ya, dan tidak boleh. Sama juga perempuan yang walaupun lagunya kayak laki, rambutnya bondol ya, kagak panjang, kerjanya naik genteng, naik pohon, bukan laki aja ya. Perempuan kan ada begitu, tomboy, tetap aja dia perempuan. Perempuan dengan perempuan tidak batal, kita dengan dia batal, yang walaupun dia udah kayak laki-laki ya. Jadi itu makna rojulin wa mra'atin, laki-laki dan perempuan. Kabiraini, nah ini kabiraini ini maknanya adalah yang kedua-duanya sudah mencapai haddus syahwah atau salah satunya. Jadi bukan disangka apa namanya hanya definisi kabiraini di sini adalah yang mencapai bulugh atau balik, tidak Pak. Haddus syahwah, maaf, seribu maaf. Misal ada anak kecil SD misalnya kelas 3, 4 ya, postur tubuhnya udah apa namanya, udah tinggi, bongsor lah begitu. Kita udah ada yastahi, ada keinginan secara naluri biasa, wajar, manusiawi. Wah cakep ini anak SD apa? Itu kita salaman sama dia, tersentuh kulitnya, bisa batal walaupun anak SD, walaupun baru 7 tahun, walaupun dia belum baligh. Jadi tetap batal seperti itu. Makanya memang yang bukan mahram ini harus dilatih dari sejak kecil untuk tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Kita punya anak laki-laki, ajarin dari SD, dari kecil, dari TK, jangan salaman sama bapak guru. Kalau punya anak perempuan misalnya, kita punya anak laki juga ajarin jangan salaman sama ibu guru. Sebab sekarang udah menjadi hal yang lumrah dalam sekolah ya, dalam dunia sekolah itu. Wow, apalagi saya ngajar aliyah, guru-guru aliyah, wah apalagi modus aja. Tah ini kan murid Ustaz, kita anggap murid, tipu daya syaitan itu mah. Jadi nggak ada yang namanya begitu ya. Udah harus benar-benar dilatih dari sejak kecil. Karena sabda Nabi SAW mengatakan tidaklah bertemunya dua yang bukan mahram ya, bersentuhannya yang bukan mahram ya, itu ditusuk paku daripada apa, pasak bumi di kepalanya jauh lebih baik daripada bersentuhannya dua kulit yang bukan mahram. Ini lagi sampai pacaran, billah. Hati-hati, mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah jadi hati-hati yang bukan mahramnya, kemudian min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak batal. Sekarang pertanyaannya, ayyakuna bil basyara duna sya'ri wasin wa dhif wa naqlu bi syai'in bi khilafil 'azm idza qashtun fa innahu yanqut. Kalau ada anggota tubuh yang ternyata itu adalah bagian dari kulit, bi khilafil 'azm, tulang berarti ya, azmun tulang. Idza qashata, apabila telah copot maka itu batal. Kita tahu dari mana kalau itu tulangnya adalah tulang perempuan? Wah, ada tulang copot, mungkin pecah apa, terlepas dari tubuhnya, ternyata tulang perempuan, itu bisa batal seperti itu. Kemudian yang keempat, terakhir, yaitu menyentuhnya qubulil adami ya, qubulil adami, kemaluan depan daripada manusia ya, walau sahwan, walaupun lupa, walau mubanan ya, walau asyal, walaupun terlepas, walaupun juga tangannya lumpuh. Sebenarnya tangannya lumpuh tapi tersentuh dengan kemaluan depannya, tetap batal wudunya ya, tetap batal wudunya. Walau saghiran au mayitan min nafsihi, atau juga mayit misalnya ya, mayit batal ya. Kita punya anak kecil 2 tahun 3 tahun punya wudu, nyebokin anak, batal nggak kita? Batal. Nyebokin anak batal, karena udah pasti kita akan menyentuh daripada kemaluan anak, seperti itu. Jadi menyentuh daripada kubur manusia ya, min nafsihi au ghairihi, dari dirinya atau yang lain, apalagi yang lain ya, megang-megang punya orang. Wa huwa fir rajuli jami'u nafsil ghadib, dan untuk laki-laki yang batal itu adalah jami'u nafsil qadib, semua yang sejenis pada khotbah, apa namanya, maaf ya, batangnya, semuanya itu. Jadi bukan yang ujungnya, yang tengahnya, atau yang mentoknya, enggak, semua keseluruhannya itu tersentuh batal ya. Au mahallu qat'ihi, atau tempat terputusnya, atau la matumbitu alaihi al'ana, mohon maaf,
tempat tumbuhnya daripada bulu kemaluan, itu pun juga bisa batal. Wal baydatan, dua daripada telur, ya bahasanya baydah telur ya, dua telur, padahal bukan telur, biji. Dua daripada telur itu batal juga ya. Wa ma bainal kubul wad dubur, juga antara kubul dan dubur itu juga batal ya, antara kubul dan dubur ke bawah tersentuh batal. Masuk kubulil adami, itu kata Syekh Nawawi begitu, menyentuh daripada kemaluan depan manusia. Au halaqati duburihi, atau halakoh daripada duburnya, artinya manfazul multaqi kafamin, yang memang manfaz, tempat keluar yang bertemu seperti itu, tempat keluar kotoran ya, itu namanya halaqati duburihi ya, tempat keluarnya ya duburnya. Tapi kalau pipi duburnya aliyataihi tidak batal ya, duburnya saja itu yang batal. Dan batalnya itu bibatnir roha, dengan telapak tangan bawah, au butunil asabi, termasuk dengan butunul asabi di sini. Gampangnya lagi, ma yasturu atau yastatiru inda wad'i ihdar rohataini alal akhar, ketika ini ditutup maka yang tidak terlihat itu yang membatalkan, yang terlihat tidak. Maka kalau tersentuhnya dengan bagian punggung itu tidak batal. Kalau yang di sini batal, seperti itu. Ya, ini batal wudu yang keempat, menyentuh daripada kemaluan manusia. Fayantaqidu wudu'ul masi dunal mamsus. Maka dalam hal ini yang batal itu adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Nah, beda sama yang tadi bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan. Ada laki sama laki, misal nauzubillah juga, contoh doang, A sama B. Si A megang punya si B. Nah, dua-duanya sama-sama punya wudu. Yang batal yang mana? Yang A doang. Yang B kagak batal. Ya, untuk megang-megang katanya. Ini pegang lagi, nyuruh lagi dia aja. Ya. Jadi yang megang itu yang batal. Almas dunal mamsus bi khilafil lamsi, berbeda dengan al-lamsu. Nah, ini nanti ada perbedaan antara almas dengan al-lams, seperti itu. Dan terakhir masalah, seandainya ada misalnya kemaluan laki-laki yang udah terpisah, mungkin karena kena bom, hancur, beger, terus anuannya nyangslang di pohon. Nah, kita punya wudu, terus kita ambil, selamatin, punya siapa juga kagak tahu, batal atau tidak? Tergantung. Kalau itu masih tersisa pada namanya dan orang tahu bahwa itu adalah kubul, ya itu batal. Tapi kalau hanya udah pecahan-pecahan yang kita nggak tahu, hanya potongan daging, ya nggak tahu daging kubul ini katanya, ya itu tidak batal. Jadi kalau masih baqaul ismi, kalau masih tersisa daripada namanya, nah itu yang akan membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngomong? Abi. Oh ya. Terus? Keluar. Banyak dong berarti. Apa itu yang keluar? Di ujungnya aja. Berasa tapi itu keluar. Berasa keluar. Kering. Baik. Oke. Dua pertanyaannya. Yang pertama, kata Abi, angin yang tidak bersuara. Apa benar? Itu dipastikan lagi. Yang jelas semua angin mau bersuara nggak bersuara membatalkan
wudu. Atau mungkin ada pendapat yang lain. Tapi kalau kita ikut panduan di sini, ya tadi fusa atau durrat. Ya, fusa itu yang suaranya khafi, ya tidak dengar suara tetap batal karena berbentuk al-kharij. Pokoknya sesuatu yang keluar. Ya seperti mohon maaf yang tadi saya bilang juga, ada kadang bagi perempuan yang suka kayak ngelepas tapi dari kubul misalnya, itu juga tetap batal dihukuminya. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar. Tapi kalau nanti mungkin ada revisi lagi dari Abi dengan pendapat siapa, iya mungkin. Tapi kan ini kan fikih, jadi sifatnya fleksibel. Insya Allah tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ikut pada panduan hadis, memang ya kalau ikut dalam panduan hadis kata Nabi, selama kita tidak mendapati bau dan tidak mendengar suara, maka dia masih punya wudu. Itu aja prinsipnya, gampangnya. Man lam yajid rihan walam yasma sautan, nggak dengar suara dan nggak dapetin bau, berarti masih punya wudu, kan gitu. Nah sekarang dia nggak dengar tapi ngerasa keluar dan nggak bau juga, ya mungkin kalau ikut dalam secara umumnya lafadz hadis tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sesuatu yang keluar setelah buang air kecil itu dipastikan lagi apa, atau keluar saja tiba-tiba, bisa jadi juga itu hanya apa namanya gangguan dari syaitan yang menakut-nakuti kita, membuat kita ragu, jadi was-was, syak. Ketika kita ruku kok kayak rasa keluar, atau ketika kita sujud misalnya kayak rasa keluar, itu dilabrak aja, nggak ada ini mah. Ternyata pas dicek kering juga. Padahal yang namanya ada sesuatu yang keluar pasti ada yang basah juga, tapi dilihat kering, berarti kan hanya perasaan saja. Jangan terus diikutin perasaan seperti itu, karena nanti akan mengakar menjadi orang yang ragu. Dikit-dikit kamar mandi, dikit-dikit kamar mandi, ngecek, capek juga akhirnya. Ya, setan itu kudu dilawan dia. Lawannya juga dengan ilmu dan keyakinan. Al yakin la yuzalu bisyak. Ya, atau juga mungkin dengan sebab buang air kecil yang tidak tuntas. Satu tuh faktornya. Mungkin karena berdiri. Orang kalau kencingnya berdiri nggak tuntas itu. Kalau duduk insya Allah. Setelah kencing pun juga harus ada langkah-langkah apa istibra, membebaskan apa membersihkan sisa-sisa buang air kecil dengan cara an-natar, dengan mengurut, ya diurut. Buat laki-laki nggak usah pakai minyak diurutnya, urut biasa aja emang urut badan diurut. Atau yang kedua dengan berdaham, ya berdaham seperti itu akan bisa mengeluarkan sisa-sisanya. Ya, berdaham itu sangat apa namanya, ampuh sekali. Ya, apalagi sampai bangkis. Bangkis. Coba lagi kebelet kencing terus bersin, insya Allah dua-duanya keluar itu. Dua-duanya keluar. Jadi itu langkah-langkahnya agar jika kita mengantisipasi bahwasanya emang itu hanya gangguan daripada syaitan. Jadi lanjut saja. Naam, ada lagi? Yang bukan mahram tadi saya lupa menyebutkan karena waktu saja, ya karena waktu juga. Dengan istri dalam mazhab kita batal. Ya, mahram itu ada 18. Mahram itu ada 18. 7 dari sisi nasab, 7 dari sisi persusuan, berarti 14 semuanya. Sisanya 15, 16, 17, 18, 4-nya ini dari sisi musyawarah pernikahan. Ya, ibu mertua, mantu, ibu tiri, ya anak tiri, anak perempuan tiri, itu musyawarah semuanya itu dalam sisi mahram yang pernikahan. Nah, dengan istri itu dalam mazhab kita tetap dianggap apa namanya batal, walaupun memang mahram. Intinya ya batal udah, dengan istri batal. Tapi kalau ada penghalang nggak apa-apa. Kita punya wudu, istri punya wudu, istri pengen salaman, ya bisa pakai sorban, bisa pakai kerudungnya dia dihalangin, jadi nggak jadi masalah. Ya, yang penting kalau bersentuhan itu batal. Dalam mazhab yang lain baru tidak batal. Kita tidak berbicara mazhab yang lain dulu dah. Mazhab kita aja sendiri dulu. Mazhab Imam Syafi'i dengan istri itu adalah batal. Tapi saya pernah baca hadis Ustaz, Rasulullah mencium Sayyidah Aisyah, lalu Rasulullah langsung sholat. Kan gitu. Ada hadisnya. Nabi mencium Sayyidah Aisyah kemudian sholat. Itu ihtimal. Rasulullah mau sholat Jumat dia nyium Aisyah, itu nggak batal Ustaz? Nah itu kan tadi saya bilang, ini mau dijelasin. Ini baru mau dijelasin. Itu mazhab kita pakai ihtimal.
Ihtimal itu apa Pak? Kemungkinan bahwa Rasulullah mencium Sayyidah Aisyah masih terhalang dengan niqab, dengan cadar atau dengan kerudung. Jadi bukan kontak langsung dengan kulit. Itu satu. Bukan hanya itu, Rasulullah lagi malam nisfu Sya'ban, sujud lama Rasulullah sampai disangka meninggal. Sayyidah Aisyah menggoyangkan kaki Rasulullah. Terus Rasulullah mengangkat kepalanya, Rasulullah salam, meneruskan sholatnya, dipegang sama Sayyidah Aisyah. Itu juga pakai ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan bahwa yang disentuh oleh Sayyidah Aisyah, kaki Nabi itu tertutup dengan gamis, atau Nabi saat itu pakai khuf, ya, pakai sepatu. Kan kita nggak tahu secara pasti kejadian itu, maka boleh saja pakai pendapat ihtimal tadi. Makanya sangat dikukuhkan dalam mazhab kita bahwa suami dengan istri itu batal gitu. Bagaimana kalau kita mau wukuf? Itu nanti beda lagi. Kalau mau tawaf, tentunya kita tidak akan bisa mengikuti pendapat kita dalam mazhab Imam Syafi'i, khususnya dalam hal yang membatalkan wudu. Mau tidak mau kita ikut mazhab yang lain seperti Imam Maliki. Ya, tapi dengan konsekuensi wudunya juga wudu dengan mazhab Maliki. Maka jadi sepaket. Jangan wudunya Imam Syafi'i, batalnya Imam Maliki. Ini nyari yang enak-enaknya doang ini. Sebab di Imam Syafi'i kan mengusap kepala itu sebagian doang, ya kan? Ya, kalau Imam Maliki nggak bisa. Imam Maliki itu harus keseluruhan kepala itu diusap. Ya, itu dalam Maliki bedanya di situ. Kemudian ada ditambah dalkun, agak lebih menggosok. Kalau kita kan mengalirkan air wudu ini nggak perlu digosok-gosok, yang penting kena air, anggota wudu udah cukup. Dalam mazhab Maliki itu nggak harus begitu. Nah, wudunya begitu, baru nanti kita bersentuhan yang tidak sengaja, yang bukan mahram tidak batal. Itu bicara beda lagi nanti kalau ketika tawaf. Intinya ya perbedaan ulama itu adalah rahmat. Seperti itu Pak Haji. Insyaallah jelas. Silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca makan daging unta itu batal. Iya, baik. Yaitu cerita ketika Nabi SAW dalam rangka menyelamatkan rasa malu dari sahabat. Habis makan daging onta, tercium bau yang tidak sedap. Ini kentut yang jahat yang kayak begini nih. Ya, sedangkan waktu sholat tiba. Lalu Rasulullah SAW katakan, siapa yang habis makan daging onta maka berwudulah. Ya, semuanya pada makan, wudu semuanya. Yang kentut, alhamdulillah, katanya selamat. Coba kalau Nabi bilang, siapa yang kentut nih? Udah wudu sana. Ketahuan, nggak berani bohong depan Rasulullah. Malu dia kayak gimana. Walhasil ini adalah sesuatu yang perlu kita ketahui. Ya, makan daging onta tidak membatalkan wudu. Ya, tapi kalau habis makan daging onta terus dia kentut, baru itu yang batal wudu. Ya. Nggak usah makan onta, makan apaan aja kalau kentut juga sebenarnya batal wudu. Ulama bilang begitu. Karena dulu memakan mimma massathun nar adalah membatalkan wudu. Kita memakan masakan yang tersentuh api, artinya yang diolah, itu batal wudu. Ya, kalau direbus Ustaz, ya direbus ya kompor juga, ya batal juga. Nggak mesti yang dibakar itu ikan bakar, ayam bakar dan yang lainnya. Maksudnya yang tersentuh api batal, tapi itu udah mansuh. Itu udah terhapuskan, sudah tidak berlaku lagi. Cuman kadang ini yang tadi Anda bilang masih bergema di luar bahwa makan itu membatalkan wudu. Tidak, mau makan sebanyak apapun enggak. Bisa makan kebuli, bisa maulid apa, selama kita masih mau wudu langsung sholat saja. Nah, itu udah mansuk sebenarnya. Jadi daging onta tidak membatalkan wudu, kecuali bisa makan daging onta kentut baru dia batal wudu. Wallahu a'lam. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat aurat membatalkan wudu. Kalau dipegang baru batal, dilihat doang nggak batal, cuman dosa. Ya. Waduh, saya belum membaca pendapat itu. Mungkin ya buat pribadi beliau gitu. Melihat aurat bisa membatalkan wudu. Sebenarnya bukan membatalkan kali.
Habis melihat aurat itu disunahkan untuk wudu. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan dosa mata. Wudu ini kan menghilangkan dosa-dosa anggota tubuh kita. Bahkan wudu ini dianjurkan, disunahkan setelah kita gibah. Tapi bukan berarti kita harus gibah. Ini kita habis gibah nih ya, wudu bareng-bareng biar hapus dosanya. Tapi emang salah satu anjuran ya setelah gibah itu adalah berwudu. Mungkin kalau dikorelasikan ke situ masuk. Tapi kalau dikatakan batal, rasanya tidak ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam, apa saya yang belum baca ya. Kalau memang melihat aurat itu bisa membatalkan. Ya, kalau hanya melihat doang nggak batal. Cuma habis dilihat dipegang-pegang baru batal. Dipegang-pegang baru batal itu kali. Ya. Bisa masalah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.